Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Diwala-wali tetap. Masam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena kita malam hari jadi suaranya lantang. Ini di bulan Ramadan, dulur Masam dan dulur semua yang ada di Surabaya dan di luar Surabaya. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Malam ini kita punya waktu yang sangat eksklusif sekali. Kita akan berbincang-bincang dengan bahasanya kalau kita bilang sesepuh ya juga masih muda. Senom ya Mas ya. Enggak boleh dipanggil sepuh tapi sebagai tokoh masyarakat bonek Surabaya dan bonek di seluruh Nusantara. Mas Capu Ipul bersama saya dan terima kasih Mas. Sami-sami telah coba panggil Gus Mas. Mas. Iya sih. Diwala-wali tetap Mas. Masul. Mas ya. Masul. Masul. boleh bodoh aja. Mas Capu Ipul sedang bersama saya malam hari ini. Terima kasih waktunya sekali lagi Mas. Sami-sami Mas. Sebagai pecinta Persebaya Mas yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Persebaya, terutama karena kita berada di bulan Ramadan ini Mas. Selama bulan Ramadan tidak ada pertandingan sudah lama ya, terutama karena pandemi COVID-19, apalagi di bulan Ramadan. Nah, setahu saya Mas, di Ramadan ini banyak kegiatan teman-teman bonek, terutama di Surabaya. Bisa dijelaskan Mas kira-kira? Kalau bicara itu Gus, soal kegiatan teman-teman bonek. Mas. Oh iya. Kalau bicara soal bulan suci Ramadan Masam, di masa pandemi ini memang hampir 3 tahun ya, kurang lebih Mas. 3 tahun ya. Kita sebagai supporter Persebaya atau bonek tidak bisa mensupport secara langsung di stadion. Akan tetapi itu tidak menyurutkan motivasi, semangat kawan-kawan bonek untuk selalu melakukan suatu kegiatan sosial. Itu yang pertama. Kedua, kalau bicara soal bulan suci Ramadan, teman-teman bonek punya agenda wajib. Sebelum Ramadan kegiatan sosial apa Mas? Kegiatan sosial yang terbaru adalah bencana alam musibah Gunung Semeru. Oh, termasuk di Gunung Semeru ya? Banyak banget teman-teman datang semua ke sana. Dari Surabaya meluncur ke sana. Dari Surabaya meluncur, dari daerah lain juga meluncur ke sana. Jadi banyak. Ya. Kalau di bulan suci Ramadan kita punya agenda wajib sebetulnya Gus. Di masing-masing komunitas bonek ataupun di masing-masing koordinator atau wilayah tribun. Oh ya, karena komunitas bonek di Surabaya ini kan banyak banget. Ya. Ratusan dan ribuan. Ini bersatu banget kita ini bangga dengan bonek kita yang ada di Surabaya. Kegiatan yang pasti kegiatan bulan suci Ramadan adalah buka bersama dengan panti asuhan, anak-anak panti asuhan. Dengan panti asuhan. Tuh. Terus yang random itu sahur on the road. Sahur on the road, ada buka bersama dengan panti asuhan, juga ada sahur on the road. Sahur on the road. Kalau panti asuhannya ini memang sudah Enggak, berpindah-pindah kita. Oh, pindah-pindah. Iya, berpindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Biar merata. Biar merata ya, karena bonek kan tersebar di mana-mana ya. Terus kalau untuk sahur on the road-nya juga dibagi wilayah. Alhamdulillah. Responnya luar biasa, Mas ya. Ya, alhamdulillah selama ini memang bonek banyak perkembangan, Gus. Banyak perkembangan. Terus kesan melaksanakan buka bersama, terus kemudian sahur. Suatu kebahagiaan bisa buka bersama dengan anak-anak panti asuhan. Karena gimana pun juga kita harus ingat ada hal yang perlu kita lakukan di sisi lain kita sebagai pecinta sepak bola, yaitu saling berbagi. Alhamdulillah. Mas, mohon maaf. Ini yang kita buka bersama. Ini untuk kepentingan acara buka bersama ini teman-teman urunan ya. Kita selama ini memang mandiri menghidupi. Mandiri menghidupi. Bukan hanya pada persoalan ketika Ramadan saja harus mandiri. Jadi sebelumnya mandiri. Semua mandiri. Ya, alhamdulillah. Dan itu terus continue dilakukan. Terus to be continue. Tiap musim. Kalau kita bicara kan bukan tiap tahun, tiap musim. Itu beberapa waktu yang lalu sebelum sebelum pandemi itu pernah ada bonek bersolawat ya.
bonek bersolawat. Bersolawat. Itu rutin kayaknya tiap tahun dilakukan ya. Kayaknya hampir tiap minggu itu Gus. Tiap Kalau minggu bonek ya? bersolawat, kebetulan saya juga Di beberapa bagian tempat, dari bagian teman-teman dari itu juga. Nah, Dulur Mas Sam, jangan hanya melihat ketika bonek ini ada di stadion atau di pinggir jalan, tapi kita juga harus tahu lebih banyak bagaimana ketika bonek bersolawat. Bersolawat. Nah, apa motivasinya bonek bersolawat kira-kira Mas? Ya di sisi lain ada sisi olahraga, Sisi olahraga. sisi lain harus diisi Sisi olahraganya. sebagai pemain ke-12 Gus. Bukan untuk solawatnya. Sisi religius. Sisi religiusnya Iya, untuk harus menopang. balance. Harus balance ya antara olahraga dan religius. Iya. Iya. Jadi kalau selama ini banyak image-nya teman-teman bonek, ya mungkin beberapa tahun yang lalu tuh image-nya mungkin beda dengan hari ini, karena hari ini kita tidak bisa memandang sebelah mata bonek. Kegiatan sosial terus berjalan. Kegiatan Ramadan seperti ini sudah berjalan. Dan insya Allah ke depan juga terus berjalan. Apa pengalaman Mas Capu Ipul saat bulan Ramadan bersama bonek ini? Yang tadi kesan itu ya. Pengalaman selama ini, bukan hanya tahun ini ya. Sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Pengalaman ya tetap Gus. Apa yang sebagai kewajiban saya pribadi juga teman-teman bonek untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan, kebahagiaan meskipun itu tidak ada harganya atau tidak ada nilainya, akan tapi sebuah kebahagiaan itu bisa kita nikmati apabila kita itu benar-benar melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas ya. Itu salah satunya. Apalagi motivasinya di situ. Ya. Di sisi lain kita juga kemandirian. Kemandirian tadi itu ya. Jadi ada kebanggaan ada tersendiri. Kebanggaan, ada kepuasan tersendiri. Ada rasa ingin memiliki bersama-sama ya. Dengan warga Surabaya, dengan warga Panti dan semuanya. Bahkan kita sering saling mengingatkan Mas Sam. Oh gitu? Di saat masuk bulan suci Ramadan, kita saling mengingatkan, kapan nih kita agendakan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu. Dengan yatim piatu. Kapan nih kita lakukan sahur on the road. Wah, Masya Allah, luar Jadi, biasa. Memang itu merupakan agenda wajib kok. Iya, ini yang banyak belum diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa ada kegiatan sosial, ada kegiatan sholawatan, yang apalagi melibatkan panti, yatim piatu, duafa, dan lain sebagainya yang sudah dilakukan sudah lama oleh teman-teman di Surabaya terutama dan beberapa tempat yang lain. Mas, kalau dari sudut pandang Mas Capu Ipul nih, bagaimana Persebaya selama musim ini, Mas? Karena kita tahu bahwa kita sudah berhenti agak lama ya, agak lama, tapi semangat kita tetap harus ada. Nah, pengalaman selama ini? Ya, kalau melihat selama musim ya, urusan pertandingan ini. Musim pasca kompetisi pandemi ini, di awal-awal memang semua di luar ekspektasi teman-teman bonek ya yang diharapkan. Apa itu? Di awal kompetisi Persebaya memang terseok-seok. Oh gitu. Terseok-seok. Dan itu memancing lah. Memancing. Teman-teman bonek itu mengkritisi kinerja manajemen, kinerja pelatih, manajemen Persebayanya ya, mengkritisi pemain gitu. Karena siapapun yang ada di dalam suatu kesatuan Persebaya, dia harus benar-benar menjaga marwah nama besar Persebaya. Nah, sikap kritisnya Mas Capu Ipul dan kawan-kawan dan dulur-dulur bonek di Surabaya ini langsung sudah masuk ke mana? Ke manajemen. Secara tidak langsung kita awal lewat media sosial, Gus. Oh gitu. Setelah itu ada mediasi. Lewat media sosial, karena banyak sekali ya media sosial teman-teman. Media sosial itu sarana untuk menyampaikan aspirasi. Iya. Tapi selama ini menyampaikan aspirasi, ada tanggapan dari manajemen, Mas? Ya, selama ini memang mereka mulai bisa mendengar, Gus. Kalau mendengar. dulu nggak mau mendengar. Dulu? Awal-awal dulu nggak mau mendengar. Kira-kira yang sudah mulai mendengar ini ya mulai mungkin berapa banyaknya kali? kejadian sering konflik antara manajemen dan supporter. Itu kan juga nggak baik dilihat klub lain, dilihat supporter lain. Mungkin kita sama-sama jangan sampai terkesan kurang kompak ya. Kita paido, kita mengkritik. Itu karena paido. Ini maido manajemen dalam rangka kebaikan. Untuk kebaikan Persebaya. Kebaikan Persebaya tentunya ya, bukan maido kan tidak ada alasan kan. Itu yang hal yang positif, yang membangun tim. Tapi selama musim ini yang baru ini kira-kira paidu bos.
Pak Dubes itu respon positif dan ada perbaikan. Ya memang perlu digarisbawahi sih Gus. Iya. Memang beberapa minggu atau bulan kemarin memang terjadi fenomena soal konotasi kata paido. Konotasi kayak apa? Jadi bahasa itu kemudian menjadi luas. Menjadi liar. Menjadi liar. Bukan luas. Menjadi liar. Yang dimana notabene paido itu konteksnya kalau di dalam sepak bola atau klub kebanggaanmu seperti apa sih? Ini kan perlu digarisbawahi. Betul. Bukan paido kebablasan. Bukan paido kebablasan. Paido kebablasan itu dalam arti gini, andai kata satu individu seorang pemain itu melakukan suatu kesalahan fatal, ya cukup kita kritisi, kita paido performnya pemain tersebut. Perform personal tadi itu ya. Bukan lari ke pihak keluarga, usaha atau pasangannya, itu kan kebablasan. Oh iya. Nah, memang di sini adalah sepak bolanya offside. Offside. Iya. Jadi pentingnya pernah terjadi seperti itu ya? Ya baru-baru ini aja. Karena memang ada salah satu pemain Persebaya yang memang psikisnya kena, Gus. Akhirnya dia ingin membangun mental dan performnya permainan dia sendiri, dia harus mencari suatu suasana baru. Akhirnya dia tidak melanjutkan lagi dengan Persebaya. Dan itu sudah mungkin kontraknya sudah habis atau gimana? Soal kontrak habis mungkin bisa dibilang iya. Bisa jadi tidak ada deal di meja. Atau ada keinginan bukan deal si di bawah pemain. meja, bukan. Deal di meja ya. Di bawah meja karena bisa. Kan beda nih, nanti bisa kayak paido lagi, ada mispersepsi. Deal di meja dengan deal di bawah meja. Di bawah meja bahaya itu. Bahaya itu, jangan sampai terjadi lah. Jadi ini kan memang harus urusan profesional ya, harus benar-benar profesional. Mas Sipul, melihat fenomena pemain Persebaya tadi sempat disinggung sedikit ini. Nah, saya melihat dan mendengar beberapa waktu yang lalu ini banyak yang keluar, Mas. Padahal mereka yang keluar itu sudah banyak memberikan kontribusi. Nah, yang rata-rata keluar pada mereka pada satu musim ya, satu musim. Ya, nah, apakah ini sudah dipaidukan dalam tanda petik? Bukan paido lagi, Gus. Disampaikan ke manajemen. Tagline media sosial itu dipenuhi dengan hujatan-hujatan. Oh iya, saya sempat official ya, official ya. Karena official. ya tanggapan official gimana sementara ini? Selama waktu banyak pemain yang keluar, official defend. Oh, defend. Akan tetapi kita sebagai supporter atau bonek ya tentu tidak bisa menerima dinamika yang tidak biasanya kita lihat. Iya. Biasanya kan sebuah klub itu keluar mungkin atau 3, 4 sampai maksimal 5 orang lah, itu logis lah. Tapi ini kan hampir 17 pemain inti. Hampir 17 pemain inti. Sama pemain asingnya. 17 pemain inti. Kira-kira sudut pandang dari luar, Mas Capuipul, mereka keluar ini karena apa rata-rata, Mas? Ya banyak sih versinya, Gus. Banyak versinya ya. Kalau saya pemain ke-12 atau supporter mungkin tidak tahu secara realnya atau secara kasat matanya kenapa mereka keluar. Kalau menurut analisa pribadi saya, kita berpikir secara rasionalnya, sebuah klub kalau mengontrak pemaman itu konteksnya ada di dua belah pihak. Setahu Mas Capuipul untuk tidak deal di angka atau tidak deal di angka, di kontrak tadi itu. Atau si pemain itu butuh tantangan baru. Jadi dia butuh tantangan baru sehingga dia harus keluar dari situ. Karena di tempat yang lain mungkin ada tantangan yang lebih seperti apa itu. Namanya? Lebih menantang ya kira-kira. Yang ketiga mungkin pemain itu udah jenuh. Udah jenuh dengan kondisi atau dengan jenuh dalam arti kan yang keluar ini juga ada DNA 2017, Gus. Itu pemain mulai tahun 2017 sampai detik ini. Sampai dengan detik berarti ini. Kan hampir 5. Ya, hampir 5 musim. Ya, dia mungkin udah penat, jenuh. Mereka butuh refresh agar performnya permainan mereka tuh bisa tune-in kembali. Minimal bagian daripada untuk refresh ya. Bisa refresh. Tapi kalau 17 ini kira-kira berarti nanti di Persebaya. Betul desa lah kadang-kadang. Itu kan baru semua nanti itu kan. Ya, secara otomatis untuk musim depan ini. Untuk musim depan. Banyak pemain baru sih. Tapi melihat kader-kader muda di Persebaya, kira-kira optimisme kita selaku pecinta Persebaya Surabaya ini kira-kira gimana, Mas? Di sepak bola modern itu tidak mengenal
umur, Gus. Tidak mengenal umur. Umur adalah sebuah angka. Iya. Karena di sepak bola modern ini yang diutamakan adalah visi misi bermain bola. Oke, visi misi bermain bolanya. Itu yang terpenting. Jadi kalau bicara usia, memang musim depan ini melihat beberapa berita, memang banyak diisi oleh pemain-pemain produk internal asli Surabaya, Gus. Apa itu bisa diklasifikasi dengan apa namanya kayak U19 atau apa begitu? Kalau musim pandemi ini tidak ada U19, U18, langsung ya semua ya. Semua dari pembinaan klub internal Persebaya yang tiap musimnya itu dinaikkan ke senior. Oh. Itu gitu. salah satunya produk. Mas, kira-kira ini kembali lagi pada soal dari apa dulur-dulur yang mengundurkan diri dari Persebaya tadi, pemain Persebaya. Kira-kira menatap Persebaya ya dari sisi pandangan pecinta Persebaya, dalam hal ini dulur-dulur bonek, kira-kira optimismenya sampai di mana? Kalau bicara optimis, memang orang hidup harus optimis, yang Harus penting optimis. jangan takabur. Iya, Optimis betul. boleh, tapi jangan takabur. Takabur nggak boleh. Optimis boleh, takabur jangan. Kita optimis karena di sisi lain kita udah tahu gimana tangan seorang head coach Aji itu bisa membuat pemain yang dulunya tidak dikenal, Ya, betul. pemain yang dulunya tidak ada klub yang melirik, Betul. di tangan coach Aji semua menjadi Semua pemain bisa bintang. menjadi bintang, betul. Akhirnya harganya mahal. Betul. Keluar dari Persebaya harganya luar biasa. Ini luar biasa karena memang sudah apa namanya melalui fase-fase yang luar biasa ya. Jadi kalau menatap musim depan ini, harapan saya pribadi mungkin Mas Sam sendiri ya, sebagai pecinta Persebaya menginginkan Persebaya ini berprestasi, kan gitu. Wajib. Tentunya kita menginginkan Persebaya ini terus berprestasi terus. Tapi kan untuk menuju arah prestasi, kalau semua tidak bersinergi, betul. Itu kan suatu apa? Mission impossible. Mission impossible. Jadi sinergi kita antara pecinta Persebaya, manajemen Surabaya, ya Persebaya, dengan pemerintahan dan bonek semuanya secara keseluruhan ini kan harus jadi satu. Jadi satu. Visi misinya harus sama. Visi misinya harus sama. Satukan dulu visi misinya. Ya, jadi kalau kita berbicara anggaran sebetulnya relatif, Mas ya. Artinya karena apa ya? Kita ini semakin disupport anggaran yang bagus, kalau melihat prestasi Persebaya bagus, kita ini tidak akan pernah kekurangan atau rugi lah dalam bahasa dagang ya. Tapi kan ini dalam produktivitas olahraga ya. Artinya kalau sepak bola ini adalah olahraga yang melibatkan masyarakat, banyak, masyarakat masif. Ya, masif banget gitu kan. Beda dengan olahraga yang lain ya. Tapi kalau bukan berarti saya mengenyampingkan olahraga yang lain, tapi olahraga sepak bola ini adalah dicintai oleh hampir seluruh kalangan. Ya, dari yang tua, sampai dengan yang masih anak-anak, ya kan. Dulu zaman saya masih senang-senangnya di lapangan, ini jauh kondisinya berbeda dengan saat ini. Saat ini luar biasa, tertib banget. Dulu di Surabaya, di jalanan apa, kita sudah mulai tertib banget ya. Bahkan tapi, apalagi kegiatan tadi itu. Ya, mungkin yang saya maksud semua bersinergi adalah mungkin dari sisi pemerintah nih, wali kota ataupun provinsi. Yang diharapkan untuk mensupport Persebaya gimana? Dari pemerintahan kota Surabaya lah misalnya ya. Cukup mensupport secara langsung maupun secara media sosialnya. Oh, media sosialnya. Karena gini Gus, mohon maaf sebelumnya. Ya. Persebaya ini kan udah berbentuk PT. Jadi tidak ada anggaran bukan dari yayasan pemerintah. Ya, bukan ya? Bukan. Oh, udah berbentuk PT. Jadi semua klub profesional di Liga 1. Saya ini ketinggalan. Jadi semua klub di Liga 1 itu semua berbentuk PT. Itu salah satu syarat utama. Harus perseroan terbatas. Nah, dari sini kan mungkin yang saya maksud semua bersinergi, mulai pemerintah kota, pemerintah daerah Jawa Timur, aparat keamanan, pihak kepolisian, TNI, semua bersinergi. Untuk benar-benar sama-sama mengangkat harkat dan martabat Persebaya agar bisa meraih prestasi di musim akan datang ini. Ya, tentunya hasil dan raihan prestasi yang ditorehkan nanti Persebaya itu bukan hanya kebanggaan pecinta
Persebaya atau bonek Surabaya, tapi seluruh pecinta Persebaya akan mempunyai rasa kebanggaan di sini. Makanya sinergi ini memang harus berjalan. Harus berjalan dan benar-benar dibangun. Harus betul-betul dibangun. Karena kan membangun kekuatan ini tentunya tidak langsung bim salabim begitu. Ya. Harus ada fase-fase yang bisa kita lakukan sehingga tercipta seperti itu. Nah, kembali lagi soal telur-telur yang sudah kadung pindah. Ini peran bonek di sini gimana untuk mengkritisi, kalau bahasanya tadi itu ya, memberikan masukan atau lebih bahasa kita Surabayaan memaidu manajemen ya. Manajemen. Kalau iso main metu kabeh ngono. Ono apa iki jarene? Ono sing ngomong Persebaya bangkrut. Persebaya gak di duit. Ini persepsi. Ya. Banyak banget persepsi. Persebaya gak di duit, Persebaya bangkrut. Gini Gus, saya sedikit bercerita nih Gus. Ya, ini kan kaitannya dengan peran bonek yang memang sudah mempunyai sama-sama belajar biasa untuk mensupport manajemen agar ini bisa lebih berkualitas begitu kan. Nah, tapi ada yang mundur begini, gimana kita mikirin kualitas yang akan datang, ya kan? Ya, gimana? Mas, jadi memang saya pribadi pun sangat kecewa dengan banyaknya pemain, mungkin bedol desa lah bahasanya. Lebih bedol desa. Soalnya 17 pemain inti. Tapi akankah kita itu selalu meratapi kekecewaan itu? Sedangkan Persebaya itu kapanpun, sampai kapanpun itu ada. Yang tidak ada adalah kita. Iya. Sampai kapanpun ada. Bener. Yang tidak ada adalah kita. Bener. Iya kan? Iya. Nah, alangkah baiknya semua itu berjalan seimbang. Boleh kita kecewa, marah, emosional, akan tapi kita juga harus memberikan suatu kontribusi yang positif. Kontribusi positif adalah mencoba memahami, melihat, dan memantau. Musim ini Gus, memang banyak pemain-pemain muda. Rata-rata pemain Persebaya musim ini ya, umurnya 21,5 tahun Gus. Ini termuda mungkin di seluruh kontestan Liga 1 lah ya. Oh gitu, di seluruh kontestasi Liga 1 ini paling muda Persebaya? Tim Persebaya, mungkin loh ya, untuk musim depan ini ya, 2022-2023 ya. 2022-2023. Karena memang banyak dihuni pemain-pemain muda, baik itu produk dari internal Persebaya, ataupun pemain rekrutan dari luar, yang udah profesional. Yang udah profesional, sudah masuk. Nah, saya kira komposisi tahun ini nggak jomplang banget lah. Gitu ya. Dengan apa yang terjadi awal-awal kemarin yang bedol desa pemain itu tadi. Jadi masih ada keseimbangan ya, meskipun bedol desa. Itu bahasa yang halus lah, bedol desa itu kan. Iya. Nah, bahasa yang kasar apa Mas? Kabur kabeh. Enggak lah. Minggat. Masuk minggat. Jadi seperti itu Gus. Jadi dengan diisinya skuadnya pemain muda, ini memang yang dibutuhkan Persebaya untuk musim depan ini, karena kompetisi tiap musim sangatlah ketat, yang dimana dibutuhkan tenaga-tenaga muda yang nggak punya capek. Iya, betul. Berani bertarung, makanya bertarung tanda kutip sepak bola ya. Kayak nggak ada udel. Nggak ada udel. Jadi kalau saya melihat Persebaya musim ini adalah pemain yang mempunyai jiwa petarung. Iya. Untuk karena itu ya. Persebaya itu dari dulu identik dengan permainan yang keras dalam kutip sepak bola ya Gus ya. Iya. Bukan keras ngawur tapi keras. Betul. Ya. Ngeyel, ngosek. Ngosek. Nah, itu salah satu ciri khas Persebaya. Ciri khasnya begitu. Nah, saya melihat dengan komposisi pemain yang sekarang, arah-arah ke sana kayaknya terlihat gitu. Dengan diisinya pemain-pemain muda yang punya motivasi dan semangat sangat luar biasa ini, karena tidak semua impian anak muda atau impian pemain bola itu bisa memakai jersey atau berkostum Persebaya loh. Seluruh pemain mungkin di Indonesia bahkan masih kecil, impiannya salah satu yaitu kepingin bermain di Persebaya. Main di Persebaya karena memang sudah harapan
legendaris banget lah kita ini. Persebaya itu tim besar, Tim besar. banyak sejarah, Iya. banyak trofi dan lain-lain. Iya, dan itu yang salah satu poin-poin yang disampaikan oleh Mas Cabut tadi itu sudah tersampaikan ke manajemen sebagai salah satu support ya, sebagai salah satu support atas nama pecinta Persebaya dalam hal ini Bonex begitu kepada manajemen. Alhamdulillah sampai detik ini manajer baru mendengar Gus. Mendengar. Bahkan turun. Ya, Turun sudah langsung disampaikan Langsung ke turun langsung. dulur-dulur di Surabaya. Sampun. Alhamdulillah. Kalau manajemen sekarang memang lebih mendengar Iya. dan berani turun ke kantong-kantong Ya. bonek. Karena bagaimanapun ini setahu saya nih yang tidak terlalu update seperti Mas Capu Ibul. Kemenangan dan semangat yang dibangun oleh tim Persebaya itu tidak lepas dari dukungan semangat dari teman-teman bonek. Tidak lepas dari supporter, bahasanya begitu kan. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Nah, sehingga kalau usulan dan masukan dari teman-teman bonek ini kurang didengar, ini kan eman. Karena tadi itu kita harus sinergi. Karena yang bisa mengkritik itu yang dari luar. Dari dalam. Di luar pagar tribun. Di luar pagar tribun. Yang bisa memberikan. Pecinta Persebaya kan dia dari layar kaca kalau pecinta kadang di stadion kadang wah iku maine. Iya, harusnya kan dumano kono sok bola. Itu salah satu. Banyak kan, kalau dari luar malah mesti nih kalau ibu melayu rono kan begitu itu ya inilah banyak komentator lah kan. Aduh, Mas, jadi begini Mas ya, diharuskan kita ini kan mestinya mengambil sikap, meskipun bahasa saya harus atau tidak harus entahlah ya. Kita mengambil sikap dalam rangka dukungan kita kepada manajemen, dukungan kita kepada tim personal maupun tim di situ, karena di situ untuk membangkitkan giroh, membangkitkan semangat untuk teman-teman pemain. Apa Persebaya sudah manajemen tidak bisa bayar mereka lagi? Dan Persebaya itu setiap musimnya Gus selalu menaikkan gaji. Selalu menaikkan gaji pemain. Itu salah satu cara untuk kekuatan Persebaya ini berkurang. Mengamputasi kekuatan.